Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada saat ini. Tentu mudah-mudahan Anda diberi kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Saudara, 2024 menjadi tahun yang akan begitu hiruk pikuk dengan pemilu. Banyak hal yang memang terjadi dari hari ini sudah mulai tahapannya dilakukan, terus kemudian hiruk pikuknya sudah mulai terasa. Namun jangan dilupakan, ada satu hal yang memang juga perlu diperhatikan oleh kita semua soal disabilitas, yang mereka juga punya hak pilih yang sama dengan semua. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua dan membuka aksesibilitas sebaik-baiknya. Dan kita akan berbincang bersama dengan Alifa Aulia Salsabila. Beliau adalah disabilitas netra. Kita akan tahu perkembangannya seperti apa sih pandangan beliau tentang pemilu 2024. Saya langsung dari Taman Inklusi Kota Bandung. Kita akan berbincang bersama dengan Alifa Aulia Salsabila. Alifa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alifa, kita akan ngobrol soal sudahkah disabilitas muda terfasilitasi di pemilu 2024 ini. Alifa, kalau boleh saya tahu nggak sih ada pemilu 2024? Tahu. Tahu ya? Tahu. Dari mana? Yang pastinya sebagai warga negara saya tahu bahwa 5 tahun sekali itu akan ada pemilu. Dan saya juga termasuk orang yang punya apa ya namanya awareness ya? Awareness terkait hal itu. Makanya ketika saat ini kan sudah mulai nih. Sudah mulai ramai. Sudah mulai rame gitu. Saya pun juga ikut memantau atau memperhatikan hal itu. Gitu. Oke. Nah, kalau di 2024 pemilu apa saja yang Alifa tahu? Ada pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, DPR, DPRD, DPR RI, juga ada beberapa pemilihan kepala daerah. Itu yang saya tahu. Oke. Berarti yang kelewat adalah pemilihan DPD ya? Oh iya, DPD juga. Ah, itu kelewat ya, tapi tahu? Iya. Tahu ya? Jadi memang ada banyak yang harus dipilih di 2024 ini. Tapi kalau dari hal-hal yang Alifa tahu di 2019, sudah berapa kali Alifa melakukan pemilihan? Kalau dari usia, saya baru bisa memilih itu kan tahun 2014. Berarti hari ini sudah yang ketiga lah ya? Iya, tahun ini sudah yang ketiga kali. Untuk di tahun 2014 saya melakukan pemilihan, tapi hanya pilpres saja. Untuk 2019 saya tidak melakukan pemilihan apa-apa sama sekali. Kenapa? Pertama, saya sudah kehilangan simpati dengan proses pemilu yang ada pada saat itu. Itu satu, dari saya pribadi. Yang kedua, saya juga tidak memiliki akses yang cukup untuk bisa mendapatkan aksesibilitas dari pemilihan umum yang ada pada saat itu. Katakanlah misalnya, untuk bisa mendapatkan form, agar saya bisa mendapatkan pendampingan saat melakukan pencoblosan, saya kurang informasi harus mendapatkan itu kemana. Bahkan pada saat tahun 2014 pun memang saya didampingi kakek, tapi itu cuma by accident saat di di bilik suaranya aja, karena saya disabilitas netra. Jadi nggak ada regulasi atau apa yang harus dilakukan dari penyelenggaranya sendiri untuk bisa memberikan aksesibilitas bagi saya yang tunanetra di situ. Baik, artinya cerminan 2014 bahwa Alifa mencoblos hanya presiden, selebihnya tidak, karena memang tadi tidak ada pendampingan, terus kemudian aksesibilitas yang kurang lah untuk disabilitas netra. Jadi saudara, Alifa ini adalah disabilitas netra yang memang ternyata masih kurang aksesibilitas 2014. Nah, kalau sejauh ini juga yang Alifa tahu, kaum disabilitas merasa terfasilitasi nggak sih, atau kemudian proses pemilu ini ramah disabilitas nggak sih menurut Alifa? Ini mungkin perspektif saya pribadi ya, mungkin nanti bisa dikomparasikan juga dengan klaim dari penyelenggara, tapi ini dari apa yang saya rasakan sebagai pemilih disabilitas. Ini belum akses sama sekali gitu. Tadi saya bilang untuk bisa dapat akses form agar saya bisa mendapatkan pendamping saat melakukan pencoblosan aja itu saya kurang informasi. Oke lah, kalau pemilihan presiden itu kertas suaranya itu kan
kecil ya, itu bisa ada namanya template untuk bisa memilih bukan anggota, maksud saya calon presiden. Tapi kalau untuk anggota legislatif itu kan kertasnya gede dan itu nggak kebaca saya nggak bisa baca sama sekali, sehingga akses untuk bisa mendapatkan aksesibilitas pendampingan itu sangat penting. Dan ini baru dari perspektif disabilitas netra saja, belum lagi dari teman-teman disabilitas tuli. Kayak untuk di tempat pemilihan itu kan biasanya dipanggil. Nah itu ya. Nah untuk teman tuli gimana? Kemudian untuk teman-teman pengguna kursi roda gimana? Betul. Gimana kalau akses jalannya sempit? Artinya sarana prasarana juga belum ya? Belum, yang saya rasakan selama ini belum ada ke situ. Oke, artinya memang ini belum pro atau belum ramah disabilitas. Ini menjadi catatan penting juga. 2024 Indonesia sudah dikatakan maju, tapi kemudian aksesibilitasnya belum juga untuk teman-teman disabilitas atau belum ramah disabilitas. Nah, kalau dari perspektif Alifa juga, bagaimana dengan kampanye atau kemudian ajakan dari KPU sudah nyampe kah ke teman-teman disabilitas? Masih kurang ya. Masih kurang? Masih kurang. Saya yakin sebenarnya KPU juga berusaha, tapi masih kurang gitu. Kayak tadi saya katakan, disabilitas itu kan ada banyak ragamnya. Nah, cara untuk melakukan penyampaian informasi itu juga berbeda gitu. Terlebih lagi dengan cerminan 2019 itu banyaknya kan yang terekspos adalah masalah black campaign dan lain sebagainya. Hoax dan lain sebagainya. Banyak hoax dan lain sebagainya. Jadi akses pada informasi yang valid dan akurat terkait penyelenggaraan pemilu juga itu sangat kami butuhkan gitu, dan cukup menjadi satu hal yang penting gitu dalam penyelenggaraan pemilu. Oke, baik. Artinya ini penting, bagaimana ini menjadi catatan buat KPU juga untuk memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Terakhir, apa harapan dari Alifa untuk pemilu 2024, terus bagaimana harapannya pasca terpilihnya para anggota legislatif ke depan? Oke, baik. Harapan saya di pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan kondusif, tidak banyak hoax, tidak banyak black campaign. Saya harap Indonesia bisa memiliki budaya politik yang jauh lebih baik gitu dari yang sebelumnya gitu. Dan khususnya bagi teman-teman disabilitas bisa terfasilitasi dengan baik di pemilihan kali ini, karena teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman disabilitas muda, itu memiliki hak yang sama dalam politik, baik itu memilih ataupun dipilih. Jadi hak ini tidak boleh luput, karena kami adalah warga negara yang sama seperti warga negara pada umumnya yang memiliki hak untuk bisa memilih keterwakilan kami, baik itu di anggota legislatif, apalagi memilih pemimpin negara. Dan dari ke depannya gitu, dari apa yang kami amanatkan itu kepada siapapun yang terpilih, baik itu presiden, anggota DPR, bisa mewakili suara kaum disabilitas, bisa mengakomodasi aspek-aspek penunjang untuk kehidupan teman-teman disabilitas, dari mulai pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek hidup lainnya yang itu menjadi hak kami untuk hidup setara dengan masyarakat atau warga negara pada umumnya. Oke, baik, keren sekali. Artinya memang ini harapan Alifa yang kemudian menjadi harapan kita bersama, bahwa negara juga harus hadir, sama, semua punya akses yang sama, terus kemudian punya hak yang sama. Bagaimana mereka juga bisa memilih siapa wakilnya, siapa presidennya, apalagi tadi Alifa menekankan siapa pemimpin negaranya juga perlu tahu dan bisa memilihnya. Itu demikian. Alifa, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat bagi masyarakat yang hari ini sedang menyaksikan Kompas TV. Demikian perbincangan kami dengan Alifa. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, masih berbincang tentang sudahkah disabilitas muda terfasilitasi di pemilu 2024. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Kompas TV.
Terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama kami membahas tentang sudahkah disabilitas muda terfasilitasi di pemilu 2024. Masih bersama dengan narasumber-narasumber yang kompeten untuk berbincang bersama kami tentang disabilitas ini. Nah, jika tadi sudah ada Alifa Aulia Salsabila, beliau adalah disabilitas netra. Sekarang sudah ada narasumber lain yaitu Amin Rashid, beliau adalah disabilitas low vision. Kang Amin, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Lagi fit? Lagi fit ya? Oke, baik. Kang Amin, bicara pemilu 2024, tadi dengan Alifa sudah banyak kita mendengar bagaimana pemilu 2024 sudah banyak harapan digantungkan dan kemudian banyak juga yang harus dievaluasi dari cerminan 2019. Kalau menurut Kang Rashid sendiri, pemilu 2024 ini sudah berjalan dengan baikkah? Informasi yang tersampaikan ke Kang Amin sudah baik, keterima dengan baik kah, Kang Amin? Sejauh ini dari YouTube mungkin ya saya sering menyimak, yaitu mungkin dari Pilpres, jadi pemilihan presiden, yaitu udah muncul di beranda-beranda YouTube. Dari situ juga saya bisa menyimaklah sedikitnya mengenai ya pemilu untuk 2024 mendatang. Mungkin sedikitnya. Tahu nggak apa saja yang akan dipilih atau Kang Amin akan memilih apa saja di 2024 ini? Yang saya tahu cuman pemilihan presiden, soalnya dari YouTube itu cuman sedikit lah. Gitu. Jadi hanya sedikit. Presiden? Iya, yang sering muncul di beranda aja. Oke. Jadi saya ini cerminan yang luar biasa bagi kita, bagaimana Kang Amin hanya tahu ada pemilihan presiden saja. Jadi pemilihan yang lain, legislatif dan DPD tidak tahu? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi apalagi tokoh-tokohnya yang akan dipilih belum tahu? Boro-boro. Boro-boro, baik. Jadi memang belum tahu, tapi ini sebuah gambaran. Kang Amin melihatnya santai saja, tapi kemudian ini menjadi PR kita bersama untuk juga memperhatikan hak pilih yang sama bagi warga negara yang sama. Ini di mata hukum dan kemudian ini perlu catatan bersama bagaimana Kang Amin hanya baru tahu Pilpres saja, apalagi jauh-jauh dari anggota legislatif yang akan dipilih, jadi pemilihannya belum tahu. Tapi kalau dari output yang Kang Amin tahu dari Pilpres, apa yang Kang Amin tahu dari Pilpres 2024 nanti? Apa ya? Output. Ya, apa yang dihasilkan dari pemilu 2024? Ya mungkin terpilihnya presiden dan wakilnya. Kemudian ya apanya? Ya mungkin kebijakan-kebibijakan mungkin yang berubah ataupun seperti apa gitu. Jadi tahu ya akan ada perubahan kebijakan dan akan ada terpilih gitu ya. Iya. Mungkin juga akan ada komentar-komentar dari pihak yang memang tidak terpilih, ya mungkin itu juga sering terjadi gitu. Oke. Kondisi saat ini memang belum juga, kalau konteksnya presiden belum ditentukan secara resmi oleh KPU, tapi kemudian warawiri di media sosial, akun di YouTube sudah banyak berseliweran Pilpres atau kemudian bakal calon presidennya. Sudah dengar ada berapa calon yang muncul? Yang saya tahu baru 3 ya, oke. Jadi sudah ada bermunculan nama-nama 3 calon presiden yang akan nanti berkontestasi di 2024. Nah, kalau dari informasi-informasi yang tadi Kang Amin sampaikan atau kemudian info-info yang sudah Kang Amin dengar gitu ya, dari KPU-nya sendiri sudah ada informasi belum nyampe ke Kang Amin? Belum ya? Dari KPU belum, baik. Nah, tapi kalau dari prosesnya yang Kang Amin tahu, sudah benarkah, sudah okekah, sudah di 2024 akan berjalan dengan baik proses-proses yang dilalui oleh KPU? Ya berharapnya memang sesuai ya. Maksudnya ya ramah disabilitas. Jadi kita pun juga disabilitas itu jadi hak pilihnya bisa tersalurkan gitu. Jadi dengan baik bisa mengetahui siapa calonnya, kemudian visi misinya apa. Nah, itu juga kami jarang tahu gitu informasi seperti itu. Jadi harapannya dari KPU memberikan tahu khususnya kepada disabilitas ya mengenai
informasi tersebut gitu. Oke. Kalau dari sarana dan prasarana yang Kang Amin tahu, sudah aware kah atau kemudian sudah baik kah untuk teman-teman disabilitas? Mungkin sebagian ada yang sudah dan sebagian ada yang belum sih. Oke. Dari pengalaman teman-teman juga ada yang sudah akses seperti ada template braille, tapi di sebagian tempat memang itu belum ada. Belum ya, ini Iya. memang Iya. harus ada pemerataan karena memang teman-teman disabilitas juga banyak di semua daerah pasti ada. Nah, kalau sepengetahuan Kang Rashid, apa atau partai, ada berapa partai yang akan berkontestasi di 2024? Kalau jumlah partainya nggak tahu ya. Nah, Tapi ini untuk pengusung presiden itu sudah tahu ya? sedikitnya ada yang tahu, seperti ya Nasdem misalkan, atau PKS sama apa itu Demokrat, kemudian ada kubu lain dari PDIP sama PKB, kemudian ya paling sedikitnya tahu lah. Tuh, jadi memang belum tahu total ada berapa Iya. peserta pemilu atau Iya. partai politik yang mengikuti pemilu 2024. Artinya ini menjadi PR juga untuk kita semua. Dan terakhir, Kang Rashid, apa harapan untuk Kang Rashid untuk pemilu 2024 nanti? Harapannya pertama ya kami minta pemaklumannya lah. Kami juga disabilitas yang memang ada hak untuk memilih gitu kan. Jadi harapan kami memang informasi itu sampai kepada kami. Juga aksesibilitas itu juga saya berharap terselenggara bukan hanya di tempat-tempat yang notabene banyak disabilitasnya gitu. Jadi harapannya sampai juga ke desa-desa terpencil. Karena memang di sana juga sangat kurang informasi lah untuk hal yang demikian itu. Mungkin sedikitnya itulah. Selebihnya saya harap KPU juga sudah bisa mengevaluasi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Baik, artinya memang ini harus ada pemerataan begitu Kang Rashid ya? Iya. Sampai ke desa-desa, apalagi Jawa Barat penduduknya besar, hari ini pemilihnya juga besar, 30 juta lebih. Ini menjadi PR bagaimana bisa diakses atau aksesibilitasnya terjaga dengan baik untuk teman-teman disabilitas. Begitu Kang Rashid ya. Terima kasih Kang Rashid atas waktunya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi masyarakat yang hari ini menyaksikan Kompas TV. Itu tadi perbincangan kami dengan Kang Rashid. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya bersama dengan narasumber lain terkait dengan bagaimana atau kemudian sudahkah disabilitas muda terfasilitasi di pemilu 2024. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada saat ini. Masih bersama kami membahas tentang sudahkah disabilitas muda terfasilitasi di pemilu 2024. Ini tentu pertanyaan besar karena memang prosesnya masih berjalan dan masih tahun 2024 akan penyelenggaraannya. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana disabilitas juga bisa terfasilitasi dengan baik di pemilu 2024 ini. Kita akan berbincang, jika tadi sudah ada Alifa dan kemudian ada Rashid yang berbicara banyak tentang pemilu 2024, kita akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Cahaya Inklusi Indonesia, yaitu Bu Kustini. Kita sapa terlebih dahulu. Bu Kustini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bu Kustini, saya lihat konsen melihat disabilitas di Indonesia, terus kemudian melihat lebih sempit lagi ada di Jawa Barat. Bu Kustini melihat cerminan 2019, sudahkah mereka teman-teman disabilitas ini terfasilitasi dengan baik kah Bu? Baik, terima kasih. Jika kita mengacak kembali kepada pengalaman 2019 tentang pesta demokrasi,
Memang selama ini baik KPU maupun Bawaslu sudah berusaha untuk bisa lebih meningkatkan partisipasi dari disabilitas mulai dari generasi muda maupun juga sampai yang dewasa. Hanya memang setelah kami melakukan beberapa kali pemantauan baik pada saat pelaksanaan maupun juga pada sebelum pelaksanaan, utamanya adalah di masalah aksesibilitas. Masih belum banyak TPS yang cukup akses yang bisa dengan mudah teman-teman disabilitas mereka menuju TPS. Yang pertama itu. Kemudian di dalam pendataan. Nah, banyak teman-teman disabilitas yang tidak bisa memberikan hak pilihnya karena mereka yang pertama adalah tentu saja tidak memiliki KTP. Dan itu adalah PR-PR yang kami temukan pada saat 2019, curhatan dari tidak hanya dari orang tua dengan disabilitas, kemudian juga dari teman-teman disabilitas yang di daerah. Dan mengenai masalah TPS akses, kami memang beberapa kali diminta baik oleh KPU maupun Bawaslu untuk memberikan BIMTEK terkait bagaimana pelaksanaan atau pendampingan atau cara berinteraksi dengan disabilitas pada saat pesta demokrasi tersebut. Tetapi rupanya memang BIMTEK itu tidak sampai turun ke bawah. Jadi pada pelaksanaan di lapangan, khususnya adalah petugas-petugas yang di lapangan itu, sebagian besar dari mereka hampir tidak tahu bagaimana cara pendampingan dengan disabilitas atau di mana menempatkan TPS akses, khususnya misalnya untuk yang disabilitas fisik. Itu kan tidak boleh berada di tempat-tempat yang misalnya berumput tebal atau misalnya yang berbatu atau misalnya yang di ruangan yang memiliki tangga. Tetapi fakta di lapangan ketika kami melakukan pemantauan masih banyak TPS yang ditempatkan di jauh dari disabilitas. Artinya aksesibilitasnya nggak begitu bagus lah ya? Aksesibilitasnya masih nggak begitu bagus gitu. Kemudian juga template untuk disabilitas netra. Itu template adalah alat bantu coblos untuk disabilitas netra. Tidak semua TPS itu memiliki template. Nah, ini kenapa hal ini bisa terjadi? Karena masalah di pendataan disabilitas itu. Jadi tidak semua teman-teman disabilitas yang sudah terdata sebagai memiliki hak pilih, mereka tidak terdata sebagai disabilitas. Sehingga pada saat pelaksanaannya pun di KPU nggak tahu bahwa di sini ada disabilitas netra misalnya. Kalau di sana ada disabilitas netra, tentu harus ada template-nya. Nah, ini yang banyak terjadi di lapangan. Atau misalnya di sana nggak ada pemilih dengan disabilitas netra, tapi template-nya justru di sana banyak gitu. Jadi ini masih banyak miss antara KPU di pusat maupun juga di daerah maupun juga sampai di tingkat kecamatan kemudian kelurahan. Itu masih belum banyak PR besar yang yang harus diperbaiki ke depannya, khususnya apalagi nanti di tahun 2024 kertas suara itu kan cukup menyulitkan buat teman-teman. Apalagi hari ini 24 partai. Betul, itu cukup menyulitkan khususnya adalah untuk teman-teman disabilitas sensorik penglihatan. Nah, KPU sudah berulang kali melakukan sosialisasi, tapi itu belum, kalau kami melihat belum banyak melibatkan semua ragam disabilitas, khususnya adalah disabilitas intelektual. Ini yang seringkali disabilitas intelektual dan mental yang seringkali ini dilupakan oleh KPU. Jadi ketika melakukan sosialisasi, mereka lebih banyak netra, fisik, atau tuli, rungu bicara, dan ketika ada seyogianya ketika kita melakukan sosialisasi disabilitas, terlepas apakah itu ada 1 atau 10 orang disabilitas yang memiliki hambatan pendengaran, itu kan harus ada juru bahasa isyarat. Nah, itu seringkali terlupakan. Tapi kalau di Jawa Barat sendiri soal regulasi tentang disabilitas dengar-dengar belum ada aja nih. Betul nih. Kami menyentuh tentang Perda Disabilitas ya. Perda Disabilitas Jawa Barat itu adalah Perda tahun 2013. Sementara Undang-Undang Disabilitas itu tahun 2016. Itu kan sebenarnya sudah ketinggalan ya, karena undang-undangnya sendiri tahun 2016, sementara perdanya sendiri tahun 2013. Kami sudah mengawal dari tahun 2017 sebenarnya agar ada perbaikan. Apakah ini nanti perbaikan atau misalnya mengganti keseluruhan perda itu. Nah, pada bulan sebelum puasa itu bulan April, kami sempat melakukan workshop terkait
Perda disabilitas ini dengan instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat, dari Biro Hukumnya sendiri sudah menyampaikan bahwa ini harus diganti. Tapi sampai sekarang belum. Belum. Nah, ini menjadi catatan juga bagi pemerintah provinsi, apalagi kalau begitu ke daerah juga belum sampai sempat turun nih Bu, dan kemudian belum dibuat ya. Nah, sebenarnya ada beberapa kota kabupaten yang sudah memiliki perda disabilitas dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8. Hanya kalau seandainya itu kemudian perda disabilitas provinsi itu kemudian diganti, tentu saja yang kota kabupaten harus melakukan penyesuaian. Jadi akan lebih bagus kalau sebenarnya dari provinsinya dulu, kemudian baru turun ke kota kabupaten, gitu, supaya tidak jadi ada. Artinya provinsi juga harus lebih cepat mengubah ini supaya memang di bawah melakukan perubahan-perubahan juga begitu ya Bu. Betul. Terakhir Bu Kustini, apa harapan dari teman-teman disabilitas, karena yang kita tahu Bu Kustini dengan Cahaya Inklusi Indonesia juga menjadi pendamping buat teman-teman disabilitas dalam pemilu 2024 ini. Apa harapannya? Harapan kami adalah teman-teman disabilitas itu tidak perlu merasa takut ya, tidak perlu merasa ragu, karena sebenarnya dari beberapa tahun 2019 kita pernah melakukan membuat satu pelatihan kepemimpinan generasi muda disabilitas. Dari sana banyak sekali teman-teman disabilitas yang belum pernah melakukan ikut berpartisipasi aktif di dalam pemilu ya gitu. Dan sehingga ini yang kami khawatirkan, bahwa kemudian suara disabilitas tidak tersampaikan secara langsung. Nah, harapan kami adalah teman-teman disabilitas, khususnya yang nanti tahun 2024 mereka sudah memenuhi hak pilihnya, sampaikan hak pilihnya itu. Kemudian suarakan apa sih yang menjadi keinginan dari teman-teman gitu disabilitas. Karena tentu kebutuhan antara satu dengan rekan disabilitas tentu berbeda. Kebutuhan saya sebagai disabilitas fisik tentu berbeda dengan kebutuhan Alifah dan Rasid yang disabilitas sensorik penglihatan. Nah, harapannya adalah teman-teman menyampaikan sendiri apa sih yang menjadi kebutuhan teman-teman. Bersuara, speak up. Ini adalah tempatnya, tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Sekarang sudah ada regulasi yang melindungi kebebasan dari teman-teman untuk bersuara. Untuk speak up. Terima kasih Bu Kustini, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi harapan kita bersama. Semua disabilitas bisa bicara atau bisa bersuara dan speak up lah begitu ya. Dan banyak ragam media yang bisa kita gunakan, salah satunya dengan Kompas TV. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh semua stakeholder dan bisa, salah satunya adalah regulasi tentang disabilitas di Jawa Barat yang harus cepat-cepat dieksekusi begitu ya, supaya memang ada penyeragaman dan kemudian penyesuaian di kota kabupaten di Jawa Barat, karena teman-teman disabilitas ada di mana-mana, di semua kabupaten kota ada, dan ini butuh payung hukum yang jelas. Bu Kustini, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Itu tadi perbincangan kami dengan teman-teman disabilitas dan Bu Kustini selaku Direktur Eksekutif Cahaya Inklusi Indonesia, yang memang menjadi salah satu pendamping untuk teman-teman disabilitas di pemilu tahun 2024. Mudah-mudahan Anda bisa beraktivitas seperti biasanya. Salam sehat, selamat beraktivitas.